kita ketemu lagi di Advokat Online Channel ya. Advokat Online ini adalah channel untuk membahas, menganalisa mengenai perkara-perkara hukum. Bagi yang belum tahu ya, perkara-perkara hukum terkait yang sedang viral saat ini, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Advokat Online ingin membahas, menganalisa mengenai pasal-pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa, yaitu apakah pasal-pasal tersebut tepat dikenakan ya, atau tepat unsur-unsurnya, maupun apakah tepat ditetapkan sebagai tersangka menggunakan pasal ini. Kurang lebih seperti itu ya, secara formil maupun secara materialnya. Advokat Online ingin coba menganalisa dan membedah ya. Tidak lain tidak bukan adalah supaya para pemerhati perkara-perkara hukum, khususnya perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa ini, pasal pencemaran nama baik ya, yang disangkakan pada mereka terhadap ijazah milik Pak Jokowi yang disebutkan oleh mereka adalah ijazah yang palsu, begitu ya. Nah, kita akan coba membahas satu persatu pasal-pasalnya, yaitu kita mulai dari pasal 433 ya kalau nggak salah, itu yang disangkakan pada mereka, yaitu pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ya, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yaitu kita coba lihat pasal ayat satunya ya, pasal 433 ayat 1, yang berbunyi, setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan nama baik orang lain gitu ya, dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2, gitu ya. Jadi setiap orang yang menyerang kehormatan nama baik orang lain, menuduhkan suatu hal supaya diketahui umum, dipidana karena pencemaran gitu ya. Kemudian ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tulisan atau gambar gitu ya. Jadi pada ayat 1 itu hanya mengucapkan gitu ya, mengucapkan di depan umum gitu, kurang lebih seperti itu ya. Misalnya menjelek-jelekan, bahkan menghina begitu ya, kalau ayat 1. Kalau ayat 2 ini itu disiarkan dengan tulisan atau gambar, disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum. Nah, ini perbedaannya ya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, gitu. Kemudian ayat 3-nya, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 gitu ya, tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri gitu. Nah, dalam kasus Roy Suryo ini apakah terpenuhi unsur-unsur ini? Apakah tepat juga dikatakan ditersangkakan telah melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal ini gitu ya. Nah, kita lihat apakah Roy Suryo dan kawan-kawannya, Dr. Tifa dan lain-lain, apakah setelah menyerang kehormatan nama baik orang lain, nama baik dalam hal ini adalah Pak Jokowi ya, dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum gitu ya. Ya, ini kemungkinan besar ya, ini dapat dikatakan demikian ya, kalau menurut pendapat Advokat Online. Sebab sudah di mana-mana pihak Roy Suryo itu mengatakan seperti itu ya, kurang lebih mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi gitu ya, ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Bahkan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah macam-macam ya tuduhannya ya. Jadi menuduhkan itu bukan cuma sekedar
menuduhkan bahwa ini ijazah palsu, tapi menuduhkan hal-hal ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Misalnya dalam skripsinya juga ada perbedaan dalam skripsi, kemudian tidak ada tanda tangan dan lain sebagainya ya. Jadi banyak hal yang memang dituduhkan untuk melegitimasi bahwa ijazah itu menjadi palsu gitu ya. Nah, ini rasanya dapat dikenakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kemudian jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini ayat 2-nya ya, dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis. Nah, ini juga rasanya dapat. Jadi selain mengucapkan, juga itu mereka itu kalau nggak salah memperlihatkan ya di depan umum mengenai ada gambar dan tulisan, yaitu ijazah itu ya, yang mereka siarkan atau dipertunjukkan ya di tempat umum gitu ya. Nah, dipidana karena pencemaran tertulis, pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Nah, ini rasanya juga dapat dikenakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa ya dalam perkara ini. Kemudian ayat 3 ya, kita lihat. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Nah, ini adalah poin yang cukup krusial ya, cukup penting untuk menjadi pembelaan bagi pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sebab di sini disebutkan bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu tidak boleh dipidana, tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri. Nah, kita lihat apakah misalnya untuk membela diri, apakah Roy Suryo dan Dr. Tifa membela diri dengan cara melakukan pencemaran dalam tanda kutip ya, pencemaran nama baik dan fitnah itu, apakah untuk membela diri? Rasanya tidak ya. Menurut advokat online itu tidak membela diri. Namun apakah dilakukan untuk kepentingan umum? Nah, ini menjadi big question mark ya, atau tanda tanya besar ini. Ini yang menjadi perdebatan, yang akan menjadi perdebatan juga kemungkinan besar di pengadilan pada saat masuk ke pokok perkara. Sebab akan dipertimbangkan, diuji dan dianalisa dan lain sebagainya. Apakah perbuatan mereka itu berhubungan langsung untuk kepentingan umum? Apakah ada korelasi langsung perbuatan mereka untuk kepentingan umum? Apakah ada gunanya? Apakah ada manfaatnya? Gitu kurang lebih ya, untuk kepentingan umum dengan mencemarkan nama baik itu atau memfitnah sekalipun gitu, apakah ada manfaatnya, ada faedahnya, kurang lebih seperti itu ya, untuk kepentingan umum. Meskipun ijazah itu atau kopian ijazah itu atau salinan ijazah itu yang mereka katakan palsu itu yang sudah dinyatakan oleh Komisi Keterbukaan Informasi Publik bahwa itu adalah dokumen publik gitu ya. Nah, itu memang dokumen publik. Namun menurut advokat online ada informasi-informasi di dalamnya yang tidak lantas serta-merta menjadi informasi milik publik. Tetap ada yang dirahasiakan. Jadi dokumen publik, namun bukanlah seluruhnya menjadi informasi publik, tetap ada yang dirahasiakan. Jadi ada kriteria-kriterianya ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Apakah karena dokumen itu menjadi dokumen publik, apakah lantas menjadi kepentingan publik juga? Nah, ini yang perlu dibuktikan di pengadilan ya pada saat pembuktian. Tentu saja majelis hakim yang akan menilai mengenai perkara itu. Gitu ya. Lalu kita lanjut
ke pasal selanjutnya yang disangkakan pada mereka, itu pasal 434 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi, jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 433 yang tadi ya, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, gitu ya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, gitu ya. Jadi yang tadi itu adalah pencemaran nama baik biasa, artinya meskipun tidak dibuktikan dulu kebenarannya, itu sudah dapat dikenakan yang pasal 433 tadi ya, pencemaran nama baik biasa. Nah, pasal 434 ini mengenai fitnah, misalnya tidak dapat membuktikannya, jadi harus dibuktikan dulu nih apakah fitnah atau tidak, mereka melakukan fitnah atau tidak. Mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan fitnah, gitu ya. Pihak tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan fitnah. Mereka diberikan kesempatan membuktikannya. Nah, apabila terbukti mereka tidak bisa dikenakan pasal ini. Namun apabila tidak terbukti, mereka punya dalil bahwa itu bukan fitnah, maka mereka bisa dikenakan pasal fitnah ini, gitu ya kurang lebihnya. Nah, kita lihat lagi ayat selanjutnya, ayat 1 ya. Ayat 2-nya, pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam hal ya, hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum, gitu ya. Jadi karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut ya, jadi yang diperhitungkan adalah perbuatannya, bukan objeknya ya, bukan objeknya atau bukan ijazahnya, itu ada ijazah publik atau bukan, namun adalah perbuatannya, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, gitu ya. Jadi hakim akan melihat apakah perbuatan tersebut ada yang seperti tadi advokat online sampaikan, bahwa apakah ada korelasinya, ada manfaatnya ya, kurang lebih seperti itu, ada gunanya lah dalam pada untuk kepentingan umum, gitu ya. Kemudian ayat B, atau pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. Nah ini pejabat itu dalam menjalankan tugas jabatannya nggak bisa dikatakan kenakan pasal fitnah ini ya, apabila jelas-jelas ia sedang menjalankan kewajiban sebagai pejabat. Nah itu dalam perkara Rosario ini yang dipertimbangkan adalah ayat 433 pencemaran nama baik tadi, dan ayat 43 pasal 434 ini mengenai fitnah ini. Yang akan menjadi fokus pembelaan adalah mengenai ayat 2 dan ayat 3 yang tadi ya. Ayat 2 ini harus dibuktikan ya, bila hakim memandang perlu. Apakah hakim memandang perlu enggak tuh untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut, gitu, guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum. Hakim pertama-tama akan menentukan dulu, perlu nggak sih, gitu, perlu nggak diperiksa, perlu nggak dibuktikan ada unsur kepentingan umumnya atau tidak, bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau tidak, gitu ya. Nah ini yang bisa dalam tanda kutip ya, bisa membebaskan Rosario dan Dr. Tifa dari dakwaan, khususnya dakwaan pencemaran nama baik dan dakwaan mengenai fitnah. Jadi pencemaran nama baik dan fitnah itu ada perbedaan ya. Fitnah itu ancamannya lebih berat ya, fitnah itu ancamannya ini 3 tahun ya. Kemudian pencemaran nama baik itu 1 tahun 6 bulan ya, gitu ya. Jadi ada perbedaan antara fitnah dan pencemaran nama baik, gitu. Jadi
kalau pencemaran nama baik itu tidak perlu dibuktikan kebenarannya, meskipun itu suatu kebenaran sekalipun ya, namun telah menghina, telah mempermalukan orang lain di depan umum ya. Misalnya seorang berhutang kepada orang lain, kemudian orang yang mempunyai hutang itu mempermalukan orang lain tersebut di depan umum, ataupun menempelkan gambar tulisan di media misalnya, atau di tembok, atau di mana-mana misalnya, itu meskipun itu suatu kebenaran sekalipun, itu dapat dikenakan pasal itu, pasal pencemaran nama baik, bukan fitnah gitu ya. Namun apabila ia tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka ia menjadi fitnah gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian kita lihat kemudian ada lagi pasal yang dituduhkan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu kalau nggak salah pasal 32. Nah, ini yang menjadi perdebatan saat ini ya. Bahkan ini juga pasal ini yang sedang diuji oleh pihak Roy Suryo di pra peradilan ya, mengenai penetapan tersangka terhadap pasal ini, pasal 32 dan pasal 35 ya, Undang-Undang ITE. Nah, kita akan coba lihat pasal 32 itu seperti apa sih bunyinya. Pasal 32 itu ayat 1. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nah, itu ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan sekarang itu. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik? Nah, dokumen elektronik itu adalah suatu dokumen ya yang dibuat gitu ya berdasarkan sistem elektronik gitu ya. Sistem elektronik yang dapat bersifat berbentuk analog, hasilnya analog ataupun digital gitu ya. Jadi bisa itu berbentuk digital di dalam suatu perangkat komputer, atau berbentuk hardware atau kertas atau tulisan. Nah, itu yang dibuat berdasarkan sistem elektronik, maka itu menjadi dokumen elektronik atau informasi elektronik gitu ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan ya. Apakah tepat ya pasal ini dikenakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa gitu ya. Sebab sebagian itu menilai bahwa yang menjadi pertanyaan juga ya, apakah ijazah yang diupload Dian Sandi itu pertama adalah dokumen elektronik gitu ya. Dan sudah seperti advokat online dijelaskan sebelumnya bahwa yaitu adalah menurut advokat online adalah dokumen elektronik. Itu pertama, karena dibuat berdasarkan sistem elektronik ya. Kemudian ditampilkan di media elektronik. Itu menjadi dokumen elektronik. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ijazah yang diupload Dian Sandi itu adalah milik Pak Jokowi? Kan begitu ya. Nah, karena pihak Roy Suryo ini mengatakan bahwa itu bukan menuduhkan suatu hal kepada milik Pak Jokowi. Itu adalah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi gitu. Jadi rasanya menjadi tidak tepat ya kalau misalnya memakai logika bahwa itu bukan milik Pak Jokowi, itu adalah seakan-akan itu adalah milik Dian Sandi. Jadi tidak lagi menjadi konteks memfitnah atau bukan, namun ini sudah melakukan misalnya perubahan ya,
perubahan, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan. Nah, pertanyaannya apakah Rosuryo melakukan ini? Gitu ya, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain. Nah, jadi di sini ada frasa milik orang lain. Berarti bukan hanya milik Pak Jokowi. Artinya yang diupload Dian Sandi pun itu milik orang lain karena bukan milik si terlapor, bukan milik si tersangka atau terdakwa kan. Yang jelas itu milik orang lain, bukan milik mereka. Nah itu, sehingga entah itu milik Pak Jokowi sekalipun ataupun dari komputer Pak Jokowi sekalipun, tidak perlu rasanya memang cukup sudah ada di media sosial, itu kepunyaan orang lain, itu bukan punya mereka gitu ya, atau milik publik sekalipun gitu. Jadi tidak harus mencuri dari komputer milik Pak Jokowi. Kalau menurut advokat online ya, tidak harus itu adalah milik Pak Jokowi langsung, tidak harus itu bisa menjadi milik orang lain selain milik mereka sendiri, karena bukan milik mereka sendiri, milik orang lain yang terdapat di media sosial atau bahkan milik publik yang terdapat di media elektronik, kemudian melakukan perubahan, menambah, mengurangi. Nah itu sudah bisa dipidana dengan ayat ini gitu ya. Karena ini kan ayat ini, pasal 32 ini bukan delik aduan. Ini adalah delik biasa mengenai melakukan perubahan, penghilangan gitu ya, pengeditan ya, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan dokumen elektronik milik orang lain yang bukan miliknya. Jadi terlepas dari itu milik Jokowi atau milik Dian Sandi atau dari komputer Pak Jokowi sekalipun atau dari komputer lain, itu bisa dipidana dengan pasal 32 ayat 1. Nah pertanyaannya, apakah Rosuryo dan Dr. Tifa melakukan itu? Itu pertanyaannya. Kalau menurut advokat online, pertama, pasal 32 ini bisa dikenakan, ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat memang bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan bahwa si tersangka ini, Rosuryo dan Dr. Tifa, telah melakukan hal-hal ini, memenuhi bukti-bukti permulaan yang cukup. Atau sependek pengetahuan advokat online ini, Rosuryo rasanya tidak melakukan ini ya. Apakah Rosuryo itu mengubah, menambah, mengurangi yang diupload Dian Sandi itu? Namun sebagian menganggap ya mereka melakukan itu, melakukan perubahan, menambahkan foto, menempelkan foto, ya itu ya. Namun ya itu menurut advokat online rasanya perlu memang dibuktikan. Namun apabila disangkakan pasal ini, rasanya bisa disangkakan pasal ini karena pertama itu, ini adalah dokumen milik orang lain, terlepas dari apakah itu milik Pak Jokowi atau bukan, atau Dian Sandi atau bukan, karena itu bukan milik si Rosuryo dan Dr. Tifa. Kan begitu ya, sudah ada di media sosial, itu bisa diproses hukum. Begitu kurang lebih. Kemudian kita lihat ayat 2-nya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun memindahkan, mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik yang tidak berhak. Nah gitu ya. Nah jika Rosuryo itu kalau nggak salah dikenakan pasal 32 ayat 1 ya. Ayat 1 ya. Jadi ayat 2 ini dan ayat 3 ini rasanya tidak perlu dibahas gitu ya. Ini juga menyebutkan mengenai mentransfer informasi elektronik ya. Jadi dari
komputer atau dari internet atau di mana-mana ya, ya milik orang lain ya, milik orang lain, ditransfer, dikirim kemana. Nah itu, nah ini kalau ayat ini kalau menurut advokat online ini memang ditujukan kepada langsung ke komputer si korban gitu ya, memindahkan, mentransfer, memindahkan artinya dari tempat asalnya ya, dari tempat asal dipindahkan gitu ya kepada ke tempat lain gitu. Nah ini rasanya juga tidak dilakukan oleh Rosario ya. Kemudian ayat 3, terhadap perbuatan sebagaimana dimuat pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik gitu dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi gitu ya. Jadi data ini rahasia tadinya, kemudian disebarkan menjadi tidak rahasia. Nah kurang lebih seperti itu. Kemudian dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi data itu sudah berubah, yang dari asli menjadi tidak asli gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah rasanya juga memang ini pasal ayat ini tidak dikenakan pada, tidak tepat ya, ataupun tidak dikenakan pada Rosario Notrektiva gitu ya. Kemudian kita lihat pasal selanjutnya, yaitu pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah ini juga kalau menurut advokat online adalah kurang tepat atau tidak tepat ya dikenakan pada Rosario, sebab tentu saja secara materialnya harus dibuktikan unsur-unsurnya ya, karena ini adalah pasal mengenai pemalsuan dokumen otentik gitu ya, pemalsuan. Jadi yang dari yang asli, kemudian dari yang tidak ada bahkan gitu, atau dari yang palsu bahkan gitu, kemudian dilakukan manipulasi, perubahan, bahkan bisa menciptakan penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan dengan tujuan. Jadi unsur-unsurnya adalah agar informasi tersebut atau dokumen tersebut seolah-olah asli gitu, jadi dibuat menjadi asli. Nah apakah Rosario melakukan itu, pemalsuan data itu? Rasanya memang tidak ya. Nah itu secara materialnya. Dan secara formilnya mengenai penetapan tersangka gitu, kembali lagi ya, penetapan tersangka pasal ini apakah dapat dikenakan tersangka, itu kan pertanyaannya ya, yang sedang diajukan pra peradilan oleh Rosario. Apakah tepat penetapan tersangka? Nah itu tentu saja harus didahului dengan, kembali lagi ya, dengan bukti permulaan, bukti awal, bukti permulaan yang cukup ya, yaitu ada dua alat bukti dan saksi-saksi minimal gitu ya, saksi-saksi minimal dua orang saksi yang mempunyai kualitas sebagai saksi ya. Kemudian apakah sudah terpenuhi bukti-buktinya bahwa memang ada yang melihat misalnya melakukan penciptaan, merubah, kemudian ada yang melihat enggak, kemudian ada yang ada bukti-bukti lain, misalnya bukti-bukti surat ya, misalnya surat itu nih suratnya yang seakan-akan asli gitu, itu dulu ya. Kalau tidak ada maka tidak bisa, harus ada bukti surat. Kemudian jika mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81, harus ada bukti surat ya. Jadi mana bukti suratnya yang dikatakan melakukan pasal ini, mana bukti suratnya? Itu secara formal ya, secara formalitasnya apakah ada bukti suratnya. Ini bukti surat yang dibuat seakan-akan menjadi otentik gitu ya, harus ada. Kalau tidak ada maka nggak bisa dikenakan pasal ini. Nah ini yang menjadi perdebatan di pengadilan. Apabila sudah masuk ke proses pokok perkara, maka
yang akan dibuktikan mengenai materialnya, yaitu mengenai unsur-unsur dalam pasal ini. Apakah telah melakukan penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan, dan lain sebagainya ya. Kemudian membuat seakan-akan jasa itu atau dokumen itu adalah otentik. Gitu ya. Nah, rasanya cukup ya pada kesempatan kali ini advokat online memberikan semacam insight ya, supaya para pemerhati perkara-perkara hukum itu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih berimbang ya, lebih komprehensif ya, dan patut dianggap bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara ini patut dianggap tidak bersalah ya, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat gitu ya. Nah, tujuan dari video ini memang tidak lain tidak bukan untuk menganalisa, mengedukasi, kemudian sekaligus memberikan saran, pendapat, dan kritik ya. Rasanya sekian pada kesempatan kali ini. Semoga pemerhati, pecinta-pecinta perkara-perkara hukum di media sosial bisa mendapatkan sedikit pemahaman dan pencerahan yang lebih komprehensif. Terima kasih. Wassalam.